Yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak D. Pujianto. Apa kabar saudara? Saya hadir di ruang pemirsa, ruang dengar saudara. Harapan saya, teman-teman, saudara, Bapak Ibu, dalam keadaan yang sehat, baik, dan di dalam anugerah Tuhan damai sejahtera. Yaitu yang menjadi doa saya dan tim dari studio untuk saudara. Terima kasih untuk tanggapan, untuk suratan ya yang membuat saya terdorong untuk terus hadir di ruang saudara. Nah, saudara, saya masih dalam acara Semangat Saja. Ini sengaja saya buat tema semangat saja ini adalah karena mau tidak mau saya menemukan banyak saudara yang saat ini di dalam menghadapi pergumulan hidup. Itu kadang-kadang semangatnya hilang. Tidak berdaya. Seolah-olah hidupnya tidak memiliki pengharapan. Padahal di dalam Tuhan, ya hidup dalam Tuhan, senantiasa ada pengharapan, senantiasa disediakan pertolongan oleh Tuhan. Nah, saudara, saya memberikan tema saat ini adalah pendahuluan tentang keilahian. Ya. Pendahuluan tentang keilahian. Saya memang senang membaca Injil Yohanes. Jadi saya memahami, saya mencoba mengerti, saya meyakini, dan apa yang dapat saya yakini dan menjadi berkat untuk saya bagikan kepada saudara dengan harapan saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus meyakininya bahwa memang juru selamat itu satu-satunya adalah Yesus Kristus ya. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan sedikit membagikan berkat berkaitan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah Allah ini ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, saya melandasi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 saya akan bacakannya untuk saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab hukum, saya ulangi ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang telah mendengar firman Tuhan ini, merenungkan dalam hati, serta memegangnya di dalam hidupnya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkannya. Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu. Bapa Surgawi, tolong supaya Roh-Mu mengajarkan kepada kami kebenaran yang dari Engkau. Tuntun hamba-Mu dan berkati saudara kami yang saat ini hadir. Dan kami berdoa kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat, baik yang langsung hadir hari ini maupun yang menyusul nanti. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk negara kami supaya Tuhan beri damai sejahtera. Segala macam virus yang mengganggu kegiatan kami sebagai masyarakat kecil, supaya Tuhan punahkan, sehingga kami boleh hidup tentram dan bisa bekerja, bisa cari kebutuhan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, saya teringat akan sebuah cerita seorang guru ini, ya. Nah, guru baru ini adalah guru agama Kristen, ditempatkan di sebuah sekolah. Nah, Pak Guru ini kepingin ngerti sejauh mana sih anak-anak yang Kristen itu mengerti tentang Alkitabnya. Jadi dibagikan kertas. Ada beberapa pertanyaan supaya dijawab oleh murid-muridnya. Ya, memang konon sudah beberapa lama sekolah itu tidak ada agama Kristennya. Dan memang yang beragama Kristen karena nggak ada gurunya ya tidak ada yang mengajar tentunya. Dan ini ada guru baru ini mengajar sehingga dia membagikan pertanyaan-pertanyaan supaya dijawab oleh anak-anak Kristen ini. Pertanyaannya, apa yang kamu tahu tentang Sodom dan Gomora? Kalau saudara ada pertanyaan begitu, apakah saudara tahu Sodom dan Gomora itu apa? Jawaban para murid atau salah satu murid yang dibaca oleh gurunya. Sodom dan Gomora itu sepasang kekasih yang hidup dalam perjanjian lama. Saudara, ya tentu ini membuat orang tertawa. Bagaimana bisa menjawab bahwa Sodom dan Gomora itu sepasang kekasih yang hidup dalam perjanjian lama? Menunjukkan bahwa murid ini tidak pernah membaca Alkitab atau kalau di gereja tidur. Yang berikutnya pertanyaannya, siapa Isabel itu? Jawabannya, Isabel itu keledainya Raja Ahab.
Padahal Isabel itu istri. Saudara, tentu ini sangat memprihatinkan. Lantas pertanyaan yang lain, coba sebutkan 4 Injil dalam Alkitab. Jawabannya Matius, Markus, Luther, Yohanes. Kok ada Luthernya? Saudara, merihatin nggak kalau melihat seperti ini? 4, siapakah Barnabas itu? Jawabannya istrinya Paulus. Lantas yang menyedihkan, murid itu ada yang cerita bahwa Hawa itu diciptakan dari buah apel. Bagaimana menurut saudara kalau anak-anak Kristen itu seperti ini? Saya pernah berkhotbah di suatu gereja. Memang anggotanya cukup banyak waktu itu, ada 300 kakak, mungkin lebih ya. Dan ketika itu saya bertanya kepada para pemimpin gereja di situ, siapa di antara kita seumur ini sudah menyelesaikan membaca Alkitab ini? Saya katakan, ternyata saudara, nggak ada satupun yang sudah membaca. Sampai selesai maksudnya. Ya baca, tetapi tidak pernah membaca urut dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi, kalau pemimpin saja tidak membaca sampai selesai, bagaimana bisa menilai khotbah seorang pendeta itu bagus, khotbah itu menarik, khotbah itu menyentuh? Itu memprihatinkan sekali. Saudara, inilah kondisi situasi sebagian, saya katakan tidak semua, sebagian orang percaya yang acuh teracuh, tidak peduli mengisi hal-hal rohani di dalam hidupnya. Nah, pengalaman saya lagi. Ketika saya diundang khotbah di antara mahasiswa dalam tahun yang baru, mahasiswa baru, saya bertanya kepada mereka, siapakah Tuhan Yesus itu? Ini sebelum khotbah saya. Saudara, jawaban itu sungguh membuat saya puas dan lega. Kenapa? Jawabannya adalah Tuhan Yesus itu adalah Putra Allah. Tadinya saya berpikir tentang cerita seorang guru agama Kristen yang mengajar baru di sekolah yang baru. Ternyata jawaban para mahasiswa itu melegakan saya. Saya berpikir mesti jawabannya adalah Yesus itu adalah seorang guru yang baik, yang tidak ada bandingannya. Dia adalah seorang nabi saja, hanya begitu. Tetapi ternyata mereka menjawab Yesus itu Putra Allah. Dan saya baru tahu bahwa di sekolah itu ada persekutuan-persekutuan. Fakultas Pertanian ada persekutuan, Fakultas Ekonomi ada persekutuan, Fakultas Hukum ada persekutuan. Mereka belajar tentang kebenaran Alkitab. Pertanyaannya, mengapa disebut Putra Allah? Beberapa jawabannya luar biasa benar. Tentu saudara, hal tersebut jujur mengagumkan saya. Mengagumkan saya, yaitu pentingnya ada persekutuan PA, pemahaman Alkitab, belajar kebenaran, di samping kesibukan-kesibukan perkuliahannya, dan itu memang sangat menyenangkan saya, ya saudara. Sekarang saya ingin berbagi tentang pemahaman, keyakinan saya berkaitan Tuhan Yesus itu. Saya mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Putra Allah. Saya lebih
ditambah iman saya, percaya saya lagi ketika saya membaca Injil Yohanes ini. Kalau kita membaca tulisan awal yang saya baca tadi, sebetulnya sudah menggambarkan seluruh apa yang ditulis oleh Yohanes. Siapakah Yesus itu? Yesus menulis bahwa Yohanes menulis bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan itu dibuktikan dengan tindakannya sepanjang tulisannya yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Sakit apa yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Masalah apa yang tidak bisa diurai oleh Yesus? Kematian, sampai kematian pun dibangkitkan, misalnya Lazarus. Siapa di antara sekian nabi, sekian utusan Allah yang bisa membangkitkan orang mati? Hanya Yesus Kristus. Itu bukti yang ditulis, dan Yohanes bukan menulis itu mengarang, bukan, tetapi yang ditulis adalah pengalaman dia selama mengikuti Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, bergumul dengan Tuhan Yesus, menghadapi tantangan yang sama bersama Tuhan Yesus, melihat pertolongan Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena dia melihat, mengalami, merasakan, bersentuhan langsung. Dan oleh karena saya membaca itu, saya benar-benar percaya bahwa dia itu Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Jadi itu mengapa saya meyakininya. Jadi kalau membaca dari Injil Yohanes yang pertama, tulisan Yohanes ini, sudah kelihatan bahwa Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia itu Allah sendiri. Putusnya manusia dengan Allah itu disebabkan karena manusia tidak bisa melakukan kehendak Allah, berdosa, kehilangan kemuliaan, putus hubungan, mati rohani. Allah hadir sebagai tanda kasihnya, tidak seperti Allah yang di surga, Allah yang agung, tetapi dia menjadi manusia supaya dekat dengan manusia, dia bisa disentuh manusia dan memahami pergumulan manusia. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes yang pertama, hanya dua yang kelihatan, yaitu Yohanes Pembaptis dan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menceritakan tentang Yesus, dia semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Dia hanya membuka jalan saja untuk orang mengerti siapakah Yesus itu. Kalau kita membaca dari Injil yang pertama tadi. Nah, yang ditulis sedikit oleh Yohanes adalah terjadi pada zaman kekekalan. Dan tentu apa yang ditulis Yohanes sendiri juga tidak memahami tentang kekekalan kecuali dipertunjukkan, diperlihatkan oleh Tuhan. Kekekalan itu sedikit saja ditulis oleh Yohanes, lantas dia itu menjadi manusia. Dan disebut yang terkenal Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, coba kita baca lagi pasal 1 ayat 1. Dengarkan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14,
Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes lebih suka menggunakan istilah firman. Yang dimaksudkan sebetulnya adalah Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah ini. Jadi kita lihat, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi manusia. Saudara, Yohanes menegaskan berkaitan dengan zaman kekekalan. Bahwa firman itu sudah ada sebelum zaman ada. Dia tidak punya permulaan dan tidak punya akhir. Kekal sifatnya. Tidak punya awal, tidak punya akhir. Sebelum dunia ada, sebelum waktu ada, dia sudah ada. Itu yang mau diceritakan Yohanes seperti itu. Kalau aku belum ada, dunia belum ada, semua yang di dunia belum ada. Tetapi dia sudah ada. Itu bagaimana mau cerita kecuali Roh Allah membimbing dia. Dan itu yang diceritakan Yohanes sedikit saja. Pada mulanya. Jadi ketika dunia dijadikan adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, firman sudah ada sebelum waktu ada, sebelum dunia ada. Sebelum ada pada mulanya, firman itu sudah ada. Saudara, firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu hidup di antara kita. Dan itu semua tujuannya apa? Kok sampai menjadi manusia? Ya tujuannya adalah keselamatan manusia sendiri. Kenapa kok diselamatkan? Ya, itu adalah kasihnya kepada manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana selama ini saudara memahami? Ketika saya percaya pertama kali, saya memang suka membaca Injil Yohanes ini karena menurut saya kok gampang dimengerti. Dan ketika saya kuliah juga pelajaran pertama suruh mempelajari Yohanes, Injil Yohanes ini. Saudara, kiranya firman Tuhan yang Anda baca baik dari Injil Yohanes maupun Injil lain memberi kekuatan kepada saudara. Salah satu kuasa firman, saya akan cerita sedikit ini. Ada anggota jemaat yang suka membaca firman Tuhan. Setiap mau tidur dia membaca firman Tuhan. Ya memang himbauan saya seperti itu supaya semua orang itu mengerti ya. Terlebih kebanyakan anggota saya ketika itu adalah orang-orang baru di dalam kekristenan. Dia baca. Nah, pada waktu itu ada seorang yang ingin sebetulnya masuk ke dalam rumah. Dia memiliki namanya pegangan yang bisa menghilang. Katanya pokoknya ada sinar, dia bisa masuk melalui sinar itu. Nah ketika itu memang dia heran bahwa dia tidak bisa masuk. Semua ajian yang dipakainya, dirapal, dimantrain, tidak bisa menjadikan dia seperti biasanya bisa masuk melalui sinar yang keluar. Dulu tidak ada listrik ya. Dicoba berkali-kali. Malam
ini dicoba, malam berikutnya dicoba. Karena memang anggota saya itu termasuk orang punya waktu itu. Kepingin dicuri atau gimana saya kurang tahu. Akhirnya orang ini datang. Saya mau tanya, kamu ini belajar dari mana sehingga kamu ini kelihatan sakti. Rumahmu dijaga sehingga tidak bisa ditembus oleh apapun. Kaget ini. Loh, bagaimana ini? Ada apa ini? Karena orang ini udah tua. Cerita. Saya minta maaf, saya sebetulnya punya maksud begini. Saudara, baru anggota saya tahu betapa firman Alkitab yang dibaca ada kuasa untuk menolak roh kegelapan yang akan mengganggu dia. Bacalah firman Tuhan, saudara. Ada kuasa di dalamnya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Kami sangat berterima kasih bahwa kami boleh percaya kepadamu dan kami boleh menikmati firman-Mu, firman yang ada kuasanya. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Dan minggu depan lagi ya, Selasa lagi ya, gitu ya. Karena kadang-kadang pelayanan saya sore minggu gitu, terus Senin masih berlanjut ya. Jadi gak ada waktu untuk persiapan ya, minta maaf ya. Nah, kalau nanti di YouTube ya, saya anggap di YouTube juga, jangan lupa like dan subscribe ya, dan share juga ya, supaya banyak orang diberkati juga. Dan itu sudah mendukung pelayanan saya di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan.